Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kala IT, Informasi Teknologi. Channel yang akan membahas mengenai komputer, jaringan, dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana konfigurasi membuat hotspot. Ya, nanti kita membuat beberapa user. Kemudian juga nanti kita akan merubah template halaman login dari hotspot tersebut. Bagaimana caranya? Langsung kita eksekusi. Langsung kita masuk ke Winbox-nya. Kita konfigurasi dasar terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat video sebelum-sebelumnya mengenai konfigurasi dasar. Ya, kita menggunakan DHCP client seperti biasa. Kita arahkan pada interface Ether 1. Dan kali ini kita tidak menggunakan interface Ether 2, 3, 4 maupun yang lain, tapi langsung nanti kita gunakan interface wireless-nya. Kemudian setelah DHCP client sudah, kita masuk dulu ke menu interface wireless. Kita aktifkan wireless-nya. Kemudian kita setting untuk modenya, kita ganti AP bridge. Kemudian SSID-nya kita rubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi SSID ini nanti nama dari hotspot atau nama dari wireless yang nanti kita buat. Contoh di sini saya membuat Kala Infotech ya. Kemudian bandnya diganti BGN. Untuk security bisa dipakai atau dikasih ataupun tidak ya. Jadi di sini saya nggak menggunakan security atau tidak menggunakan password. Kita apply, kita oke. Jadi nanti teman-teman kalau ingin membuat security profile-nya bisa di sini ya. Ditambahkan, kemudian dibuat password-nya, nanti dipanggilnya di sini. Di security profile dia akan muncul di sini. Kita klik, kemudian kita apply, kita oke. Setelah interface wireless-nya sudah kita konfigurasi, kita buat untuk IP-nya. IP untuk wireless-nya 192.168.50.1/25. Interface-nya diarahkan pada WLAN 1. Kita apply, kemudian kita oke. Dan jangan lupa untuk membuat firewall NAT ya, firewall NAT. Kita tambahkan seperti ini pada general, chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether 1, dan action-nya kita rubah menjadi MySecurity. Kita apply, kita oke. Kita tes untuk koneksinya, kita ping ke 88. Ya, sudah bisa. Ini berarti menandakan bahwasanya kita sudah bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian setelah IP address-nya sudah dibuat, kemudian wireless-nya sudah kita konfigurasi tadi, kita langsung menuju ke IP hotspot. IP hotspot. Nah, pada IP hotspot ini kita buat untuk hotspot setup-nya. Hotspot setup, interface diarahkan pada WLAN 1. Kemudian kita next. Pada address pool ini teman-teman bisa di next ataupun bisa dirubah ya untuk rank IP yang nantinya dipakai pada jaringan ini. Kemudian kita next. Kita next lagi. Pada DNS server bisa kita tambahkan 8.8 ataupun bisa ditambahkan lagi seperti ini. Kalau tidak bisa dikurangi lagi. Kita next. DNS name ini nanti berguna pada saat kita login pada hotspot ini, kita diarahkan pada DNS ini. Saya kasih Kala infotech.co.id seperti ini. Kita next. Kemudian untuk user default-nya kita next lagi ya. Admin, password-nya kosong. Setelah server sudah kita buat, kita masuk ke server profil dulu ya. Pada server profil ini, pada menu login, cookie-nya kita hilangkan. Ini bertujuan agar ketika kita sudah login, kemudian kita logout, itu nanti dia akan diarahkan ke menu logout. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa login ulang. Kemudian kita apply, kita oke. Setelah itu kita
akan membuat beberapa user atau kita membuat kelompok dulu pada user profil. Jadi di sini saya akan membuat dua pengkelompokan, yaitu satu akuntansi, yang satunya teknik komputer dan jaringan. Contoh di sini saya membuatnya TKJ seperti ini. Kemudian address poolnya kita pilih yang HS pool 6. Kenapa HS pool 6? Karena ketika kita tadi buat server saat hotspot setup tadi, dia terbuat di sini pada address poolnya itu HS pool 6. Jadi kita panggil di sini pada user profilnya HS pool 6. Kemudian rate limitnya ini adalah bandwidth-nya nanti untuk upload dan downloadnya. Kita kasih contoh 1 M ya, 1 mega. 1 mega. Pada share user ini bertujuan nanti dalam kelompok ini bisa berapa akun yang masuk nanti ya. Jadi misal di sini 1, berarti nanti hanya 1 saja. Contoh kita apply, kita oke. Nah, user profil TKJ sudah terbuat. Kemudian kita buat untuk user profil atau pengelompokan AKL, akuntansi ya. Address poolnya tetap HS pool 6. Kemudian rate limitnya kita buat 2M. 2M juga seperti ini. Kita apply, kita oke. Oke, kita ganti yang huruf kecil saja. Setelah kelompok sudah kita buat, kita masuk ke user. Jadi user ini nanti kita memasukkan siapa saja yang masuk pada kelompok ini. Contoh di sini saya membuat user 1. Hotspot servernya hotspot 1. Contoh namanya misal Bagus ya, Bagus. Kemudian passwordnya 123. Pada profile ini kita arahkan dia masuk ke TKJ atau ke AKL. Ya, contoh kita masukkan ke TKJ, maka si Bagus ini nanti akan mendapatkan rate limit yaitu 1M dan 1M untuk upload dan downloadnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita tambahkan juga untuk si AKL, siapa yang masuk ke AKL. Contoh namanya Budi. Passwordnya 456. Profilnya kita masukkan ke AKL. Maka si Budi ini nanti ketika dia login, dia akan mendapatkan kecepatan upload dan download yaitu 2 mega. Nah, kalaupun nanti di share user ini kita ganti 2, maka si Budi dia bisa menggunakan 2 perangkat sekaligus menggunakan user Budi. Jadi contoh si Budi ini mempunyai laptop sama smartphone. Maka si smartphone sama si laptop dia bisa terhubung dengan hotspot ini menggunakan user Budi ini. Tapi kalau Bagus karena di sini dia masuk TKJ dan share usernya 1, dia akan hanya bisa menghubungkan satu perangkat saja. Jadi seperti itu. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk koneksinya. Kita langsung masuk ke, nah ini sudah terbuat Kala Infotech. Kita konekkan karena ini tadi tidak menggunakan password, jadi kita nggak usah memasukkannya. Nah, jadi seperti ini. Kita akan diarahkan pada tampilan website. Nah, di sini ada DNS name yang tadinya kita isi yaitu kalainfotech.co.id. Jadi nanti ngarahnya ke sini ya untuk DNS. Kita masuk dulu Budi. Kemudian kita masukkan passwordnya 456. Nah, seperti ini. Ini berarti kita sudah dapat terhubung dengan Kala Infotech menggunakan user Budi tadi. Kita tes terlebih dahulu untuk speed testnya. Apakah sudah 2 mega atau belum? Kita tunggu terlebih dahulu.
Sambil kita tunggu, kita mulai untuk speed testnya, kita jalankan. Seharusnya nanti untuk pengetesan ini si Budi tidak boleh melebihi dari 2 mega. Baik, kita kembalikan dulu, cari yang lain. Nah ini, jadi si Budi dia akan kecepatannya bergerak antara atau di bawah 2 mega ya. Jadi dia tidak akan sampai 2 mega ke atas karena sudah kita batasi tadi pada rate limitnya. Nah ini untuk Budi ya. Coba kita tes untuk si Bagus. Jadi kita masukkan ininya tadi, DNS-nya, kalainfotech.co.id seperti ini. Nah, kita logout terlebih dahulu, kemudian kita login. Jadi pada menu server profil yang login ini tadi, yang cookie, ini ketika kita hidupkan, ketika kita sudah terkoneksi, ketika kita logout, dia tidak akan mengarahkan ke sini lagi ya. Jadi cookie-nya kita hilangkan seperti ini. Kita masuk dengan Bagus, kemudian passwordnya 123. Kita tes lagi. Speed test, kita jalankan kecepatannya, dia tidak akan melebihi 1 mega ya. Nah, kita lihat di sini dia bergerak dari 0 sampai 0 titik sekian, tidak melebihi dari 1 mega. Begitupun untuk uploadnya. Oke, sudah selesai. Di sini untuk hotspotnya sudah bisa digunakan, kemudian juga usernya sudah berjalan dengan baik. Tinggal sekarang bagaimana cara kita untuk merubah tampilan halaman login yang default tadi, ya, yang kalainfotech tadi. Nah, seperti ini. Ini halaman login defaultnya seperti ini akan kita rubah. Jadi teman-teman bisa download template ataupun bikin sendiri bagi teman-teman yang bisa pemrograman. Di sini saya sudah menyiapkan satu template ya, satu template di sini. Caranya teman-teman masuk ke Winbox terlebih dahulu, kemudian masuk pada menu file. Nah, di file ini teman-teman arahkan si folder template-nya tadi ya. Saya masuk dulu ke folder template-nya. Ini di sini ada SMK maupun Kala. Teman-teman drag and drop ya, diarahkan seperti ini, dimasukkan ke bagian atas kalau bisa. Atau bisa juga teman-teman upload ini. Upload kemudian masuk atau cari foldernya. Ya, yang Kala ini. Kita geser. Sampai uploading filenya berjalan. Ya. Oke, kita tunggu. Oke. Kita ulangi lagi. Kita masuk lagi. Oke. Kita hapus terlebih dahulu, kita masukkan lagi. Sampai dia uploading filenya selesai. Kita tunggu. Ya, sedikit lagi selesai. Kemudian kalau sudah selesai seperti ini,
kita masuk ke IP hotspot lagi, kemudian pada bagian server profil hsproof 1 ini kita klik 2 kali, kemudian pada general ya, pada general ini HTML directory-nya kita rubah atau kita ganti ke folder kala yang barusan kita masukkan ya. Pastikan folder paling atas ya, jangan ada kala/css ataupun kala/font. Jadi cara bacanya adalah ini folder kala, di dalamnya itu ada folder lagi yaitu folder CSS. Maka kita pilih folder yang utama ini, itu kala. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian kita masuk lagi, kita tes pada hotspotnya. Kita ketikkan domainnya tadi, kala infotech. Nah, maka untuk tampilannya akan berubah seperti ini. Ya. Kemudian ketika kita login juga nanti, contoh kita login di sini, bagus 1 2 3. Oke, di sini masih ada yang belum saya edit ya, jadi masih SMK non-file seperti ini, jadi belum saya edit. Yang penting kita sudah selesai untuk halaman loginnya sudah berubah. Ya, jadi seperti itu cara membuat hotspot, kemudian cara membuat user profile dan user, dan cara merubah halaman login dari hotspot. Baik, itu saja dari saya. Mungkin jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun saat konfigurasi, teman-teman bisa komen di bawah biar saya lebih giat lagi untuk belajar. Itu saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.